sekarang di sebelah Wanto sama Wulan ini salah satu pengusaha songket yang ada di Palembang. Langsung deh kita sapa Pak Fikri. Halo, Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, kita nih pengen tahu lebih banyak tentang songket, Pak. Boleh. Kenapa sih Pak Fikri ini bergelut di usaha songket? Bisa diceritakan sedikit Pak sejarahnya? Pertama kali pekerjaan itu iseng. Begitu tamat kuliah sekitar tahun 97, nyari pekerjaan susah. Nah, disitulah saya untuk mencari pekerjaan. Bagaimana tamat kuliah, saya ikut pelatihan wirausaha yang diadakan waktu itu Departemen Koperasi dan Perdagangan dan Perindustrian di Kota Palembang. Saya ikuti, alhamdulillah dari hasil pelatihan itu saya berminat tertarik melestarikan kain songket Palembang hingga sampai sekarang. Jadi jumlah karyawan sekarang berapa Pak dari Pertama kali jumlah karyawan kita cuma 2. Berawal dari Berawal dari 97 itu 2. 2 karyawan. Yang tepatnya akhir 97. Sekitar bulan Agustus September. Itu 2. Dari segala bagian 2. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita punya karyawan lebih kurang 90. Dari 2 Pak ya? Wow, berarti sudah sangat maju pesat Lumayan ya, dari berapa tahun gitu, jadi dari karyawan 2 sampai ke 90 benar-benar. Terus Pak, kalau dari pertama kali Bapak usaha ini Pak, bahan dari kain itu dari mana Pak? Nah, bahan bakunya kebanyakan untuk khusus songket kita banyak impor. Kalau benangnya dari Jepang. Nah, dulu tuh India, sekarang India nggak ada lagi, Cina, Bangkok, Thailand. Nah, bahan-bahan bakunya kita impor, bahan bakunya, terus kita pewarna, kita kasih warna-warna apa. Bahannya bakunya putih sebenarnya, Semuanya dari benangnya putih, sunnah. Jadi kita celup warnanya mau terserah apa warna hitam, coklat, biru itu kita proses lagi. Berarti kalau di Palembang itu apa tuh bahan itu udah ganti Pak ya? Sekarang banyak sih, di distributornya banyak sih. Kalau masalah bahan baku nggak jadi kendala sih. Cuman harganya. Mungkin kualitasnya juga kali beda kali Pak? Beda. Beda. Yang bermacam-macam. Jadi harus membeli bahan yang sangat luar biasa Ya. supaya. Jadi bahannya Nah, Pak, kalau keunikannya dari tempat songket yang lain, apa bedanya di songket Bapak ini? Kita melestarikan terutama motif klasik, kita daur ulang dan kita warnanya menurut warna-warna selera pasar sekarang. jadi sesuai trending lah. Dulu tuh kan kain songket pada umumnya merah, ya. Tapi kita tidak terfokus pada warna merah. Sekarang apa kehendak konsumen, apa yang lagi ngetren sekarang kita ikuti. Begitu juga motif kita berpaduan antara klasik dengan modern. Jadi lebih unik. Lebih unik ya, Pak. Untuk varian Pak, banyak enggak variannya? Variannya banyak sih, macam-macam sih. Ada lebih kurang itu hampir 100 varian sih. 100 varian. Kurang apa lagi nih? Kalau bedanya songket lanang sama betina tuh apa bedanya? Nah, kalau songket lanang pada umumnya dia nggak utuh kainnya, dia setengah lutut. Oh, setengah lutut. Dia kan di dalamnya tumpak dan dipakai kopi tanjak namanya. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan ya kain dengan selendang. Kain dengan selendang. Harganya berapa itu Pak kalau misalnya untuk lanang? Itu variasi harganya. Ya, kita Yang paling mahal. Yang paling mahal banyak. Soalnya Wanto ini nggak beli yang paling mahal. Jangan paling mahal. Kaki kantong-kantong yang lain tidak muat. Tidak, kita kan pengen tahu paling mahal dan kualitasnya yang terbaik Pak. Itu berapa kira-kira? Kalau untuk yang paling mahal kita ada sampai 50 sampai 100. 50 sampai 100 juta. Ya. Wow, duit galau itu ya? Bukan daun. Duit lah Kak. Ada 50 sampai 100 juta.
Kalau pembeli Pak, pembelinya dari mana be Bapak nih? Nah, Atau kalau Palembang Galo, ada sebagian yang Palembang, tapi kebanyakan dari luar-luar, terutama dari negara-negara tetangga kita. Mereka datang ke sini atau via online Pak? Mereka datang sini, di sini, dan mereka saling melihat proses pembikinannya. karena termasuk songket ini kan kain tradisional Pak ya. Seni, termasuk seni kebudayaan Seni Sumatera kebudayaan Selatan. Sumatera Selatan. Dan pastinya ini jadi tempat kayak objek wisata juga. Ya benar. Tempat jalan-jalan. Tempat tempat. Jadi bukan cuma boleh beli, tapi boleh lihat. Boleh juga, Pak, ya? lihat. Nah, Pak, kalau dalam satu hari itu, kalau boleh tahu waktu pertama kali ya Pak ya, pertama kali buka itu yang baru karyawan dua itu banyak nggak Pak yang beli? Ya belum, tapi kita antar teman. Oh, jadi melalui Teman. kasih tahu ini, kasih tahu ini. Ya. Makanya ada pepatah banyak teman banyak rezeki. Iya benar Pak, benar. Apalagi kan kalau mau kawin-kawin, pastinya pakai songket Pak ya. Iya, Apalagi benar. kalau adat Palembang itu katanya antar-antarannya songket juga. Benar, songket juga. Pokoknya Dan itu tradisi. Tradisi, tradisional. Makanya songket itu bilangnya gajahnya. Nah ada yang ngomong Pak, waktu pernah dengar katanya kalau misalnya betino lah sudah belum masih gadis, belum nikah katanya tidak boleh pakai songket, benar nggak Pak? Enggak juga sih. Tidak juga arti itu cuma mitos lah ya. Besar, Kak. Tidak boleh beli songket. Nunggu nikah nih ada apa baru boleh beli songket? Kendalanya Pak, kendalanya apa? Nah, kendalanya usahanya ini satu, kebanyakan kita masalah bahan baku ya. Bahan baku sebenarnya nggak ada kendala. Kendala masalah harga. Dia ngikuti kurs dolar. Ya, ada naik. Terus tuh anak-anak muda sekarang nggak mau ikut belajar. Jadi ya karyawan ini Kita didik. Oh. Jadi karyawannya dididik dulu. Jadi pacak buat songket tuh gara-gara pegawai di sini. Ya, Kita belajar. ya itu. Berarti kalau pemelamar kalau belum bisa bikin songket diajari tadi Pak ya? Belajar. Kiroi nak nyari yang memang benar-benar bisa bikin songket Pak. Ada juga sebagian. Oh ada. Tapi ya kebanyakan mereka daripada kita belajar dulu sih. Mulai songket ini bukan bisa nenun aja. Satu kesabaran, keterampilan, kerapian. Kalau awalnya sabar, hasilnya bagus. Rapi. Rapi Pak ya. Tapi kalau seradak suka. Kalau tidak jadi gage. Oh ya kakek kain. Buang Jadi bahan. songket yang boleh jadi apa? Bukan jadi bahannya jadi lagi. Pak, kalau harapan dan pesannya untuk seluruh masyarakat Kota Palembang, Pak, apa harapannya? Ya kita sebagai masyarakat Palembang kita harus bangga Bangga. bahwa kita ada kebudayaan dan seni yang nilainya tak terhingga. Belum tentu daerah lain yang punya selain Palembang. Selain Palembang. Jadi kita harus pertahankan. Pertahankan. Kain tradisional. Kain tradisional kita harus pertahankan. Jangan lupa saksikan program Ado Gawe di Indosiar Palembang.